Shalom. Puji Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan, hingga pada hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup dan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menempuh perjalanan hidup kita akan menemui ancaman, kita akan menemui cobaan. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan menjaga keluar masuk kita. Ketika kita akan masuk dalam suatu masalah, percayalah, keluar masuk kita ada Tuhan Yesus. Kenapa ada Tuhan Yesus? Karena kasihnya Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan selalu baru dan selalu sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk setiap saudara kita yang masih beribadah online, masih mengikuti live streaming ataupun ibadah-ibadah yang tidak bisa hadir bersama-sama, tetap bersyukur, tetap semangat memuji Tuhan, tetap semangat menyembah Tuhan, sebab Tuhan hadir di sini dan di tempat saudara berada saat ini. Haleluya. Mari pandang wajah Tuhan, kita berseru sebab pertolongan kita datang daripada Tuhan, bukan dengan kekuatanmu. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa Bapa, bagi GPDI Rehoboth Sheba Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu Bapa. Engkau terlalu baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami Bapa. Kami tetap bersuka cita Bapa, dan kesempatan yang Engkau berikan Tuhan pada saat ini kami pergunakan untuk datang melayani Tuhan. Kami pergunakan untuk menyembah Tuhan di waktu-waktu yang masih Engkau berikan bagi kami Bapa. Biarlah Tuhan, tidak sedetik pun Tuhan kami meninggalkan Engkau, tidak sehari pun Tuhan kami melupakan ibadah Tuhan bertemu dengan Engkau Bapa. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur Bapa, kami masih bisa beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami Tuhan. Kiranya lawatan Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami yang melayani Tuhan, menaungi setiap jemaat-Mu yang datang ke tempat ini, dan setiap jemaat kami Tuhan yang masih berada di rumah masing-masing Bapa. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu Tuhan kami rasakan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan tetap Bapa mujizat-Mu nyata Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu Bapa tidak akan pernah jauh bagi hidup kami Tuhan. Kami mau senantiasa dekat kepadamu Bapa. Kami tidak hanya Tuhan mau akan berkat-Nya saja, tapi kami mau Tuhan dekat kepada yang memberi berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni seluruh kehidupan kami, dan kami dilayakkan untuk datang beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala keterbatasan kami Bapa, ampuni Tuhan segala kekurangan kami Bapa. Tapi inilah kebolehan, kebisaan kami Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Bapa untuk menyempurnakan ibadah kami Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Ini rindu kami Tuhan, ini persiapan kami Bapa, ini hati dan hidup kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati semuanya dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya nanti. Kami juga berdoa Tuhan, soal kami mengingat Bapa bagi seluruh jemaat kami Tuhan. Mungkin ada yang kurang enak badan Tuhan. Saat ini Bapa, Engkau boleh jamah setiap kami Bapa. Engkau boleh Tuhan pulihkan keadaan kami Tuhan. Kami yang sudah terbaring Tuhan, atau siapapun pemirsa yang baru bergabung di channel YouTube GPDI ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh berikan kesembuhan dan sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan umur panjang bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami mau Tuhan memperbaiki diri kami kalau kami sudah memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kalau kita lihat di televisi, Ibu Sri Mulyani berkata bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Mungkin kita yang sudah ada kena PHK, atau setiap kita yang dagangannya ada yang menurun omsetnya, penjualannya. Ada satu kata yang bisa saya ucapkan, hanya jangan khawatir, jangan ragu. Tuhan Yesus melihat dari surga, dan Tuhan akan terus saat kita bersandar memandang wajah Tuhan. Itu tanda kita berserah kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan tak akan pernah tinggalkan kita sendiri. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk setiap kita yang tidak ragu, mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jangan ragu lagi. Haleluya. Amen. Untuk mengikuti Yesus, tiada ku ragu, tiada ku
tetap semangat, jangan ragukan Tuhan, jangan khawatir akan Amin. apa yang kami numpakai sebab Tuhan pelihara kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan hormat kami undang doa pembukaan. Persembahan. Haleluya. Kalau pada pagi hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara terkasih kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tiada kami ragu untuk mengikut Engkau Bapa. Amin. Tiada kami ragu untuk mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Karena kekuatan yang dari Engkau akan senantiasa menyertai hidup kami. Hingga kami mampu untuk melewati setiap permasalahan, setiap kejadian-kejadian yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Hingga pada akhirnya kami memperoleh kemenangan ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, keteguhan dan kekuatan yang dari Engkau ya Bapa, yang kami andalkan dalam hidup kami. Karena kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Maka untuk itu Tuhan ajar kami Bapa untuk mempercayai Engkau lebih dalam lagi. Amin. Untuk tidak khawatir akan hidup kami. Untuk kami tidak ragu akan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang baik, izinkan kami ya Tuhan untuk senantiasa berada dalam hadirat-Mu, untuk senantiasa berada dalam naungan kasih-Mu ya Tuhan, Haleluya. supaya kami mampu untuk bertahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kerinduan hati kami Bapa, Kau melalui kejadian yang ada di bangsa kami, Boleh. Kau semakin memberikan suara kepada kami untuk berseru kepada Engkau, untuk kami senantiasa menjatuhkan kedua belah tangan kami, memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Bapa, seberapa pun kami yang hadir pada saat ini Tuhan, berkat-Mu tidak berkurang bagi setiap jemaat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, di saat kami pulang ke rumah kami masing-masing, ada kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, saat ini Bapa, setelah kami menaikkan pujian kami, setelah kami menaikkan penyembahan kami ya Tuhan, Amin. saatnya kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu, Haleluya. melalui berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Mari Bapa, tuliskan sucikan setiap tangan kami, supaya setiap persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan boleh menyukakan hati-Mu. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kepada orang-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, Haleluya. berkati hati hamba-Mu ya Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini, juga yang ada di rumah yang menyaksikan online ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, pujian dinaikkan. Berbahagialah. Orang yang tidak yang tidak berdiri di tempat orang
memberkati, menggantikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Lewat apa itu? Lewat kita bisa sehat, lewat kita bisa bekerja, lewat kita bisa melayani Tuhan, lewat kita masih bisa melihat keluarga kita dan teman-teman kita. Itu semua Tuhan gantikan bagi kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh hamba-Nya lewat kebenaran yang akan disampaikan. Pujian ini menyadarkan kita bahwa hanya karena salib Tuhan kita bisa hidup, bahwa hanya karena salib Tuhan kita bisa menang. Sebab salib Tuhan, pengorbanan Tuhan berkuasa dan sanggup melakukan mujizat. Haleluya. Hanya Tuhan di hidupku. Kami undang hamba-Nya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Ku nyatakan Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Jiwaku berserah kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Atas salib-Mu, atas salib-Mu, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di sini, dan kami sekalian yang menikmati berkat-Mu sudah merasakan kehadiran-Mu dari awal tadi penyembahan kami. Tuhan, kami merasakan Tuhan sudah hadir. Terima kasih buat worship leader, buat pemusik dan pemusik, baik jemaatku yang hadir di gereja, demikian pun yang hadir di rumah, yang sedang ikut beribadah lewat video, baik juga pemirsa dimanapun berada, yang sedang membuka YouTube GPD Rehoboth Sheba ini, yang ada di Batam, di Riau, baik ada di Surabaya, Kalimantan. Tuhan Yesus tolong semua kami Tuhan, dengan pengurapan yang sama kami boleh merasakannya. Dimanapun kami semua ada, Tuhan hadir untuk kami. Tuhan berfirman-Lah, kami telah siap mendengarkan-Mu berbicara. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami sekalian dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kita telah masuk dalam akhir bulan September. Itu artinya setelah kita akan Natal. Maka saya mohon kita nanti di minggu besok kita boleh semua hadir, dan habis kita ibadah akan ada rapat penelitian Natal, supaya kita berbicara hari minggu besok, diundang semua untuk boleh kita hadir. Baik, puji Tuhan, tema kita hari ini adalah sangat menarik, di mana tema kita yang sangat luar biasa, yaitu mempedulikan orang yang
disabilitas. Saudara, firman ini sangat menarik. Tema kita dari hari ini adalah kepedulian terhadap disabilitas, yaitu orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk hidup bersaing dalam hidup ini, atau dengan kata lain orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak punya kesempurnaan hidup. Kalau bahasa Sumatera dikatakan sangat mengerikan, yaitu para siroha tuaka nomor siap bagi. Saya baru boleh mengerti, tidak ada lagi yang lebih sakit dari bersiap bagi. Tak ada lagi rupanya yang lebih sakit daripada disabilitas ini. Mereka tidak bisa bersaing secara sehat. Mereka harus terbatas, mungkin tangannya tidak ada, mungkin kakinya tidak ada, atau mungkin matanya tidak sempurna. Karena mereka hari ini diangkat oleh Tuhan dari tema kita, agar kepedulian terhadap disabilitas. Itu artinya kita gereja sekarang sedang Tuhan bawa untuk berdiakonia, untuk melakukan gerakan-gerakan diakonia, gerakan-gerakan memperhatikan orang-orang disabilitas, orang-orang yang berkekurangan dalam artian yang fisiknya tidak sempurna. Saudara, tadi firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 ayatnya 1 sampai dengan 8. 2 Samuel pasal ke-8 ayatnya 1 sampai dengan 8. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pemirsa dimanapun berada dan jemaat Rehoboth yang ada di rumah, baik juga yang hadir di gereja, mari kita dengar firman Tuhan. Sesudah itu Daud memukul kalap orang Palestina. Saudara, saya ulang sekali lagi. Sesudah itu, maaf saudaraku, 2 Samuel 9 ya, saudara maaf. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Salah saudara, maaf ya. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Berkatalah Daud, masih adakah orang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepada oleh karena Jonathan. Adapun keluarga Saul yang mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepadanya, "Masih ada seorang anak laki-laki Jonathan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Jonathan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Saudaraku, sedemikian disamakan sampai dibilang anjing ke aku. Betapa kesadaran Mephiboset, betapa sadarnya Mephiboset berkata sama seperti anjing. Itulah keadaan disabilitas.
orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak sempurna secara fisik. Bapak Ibu, sahabat, saudaraku yang kekasih, dan pemirsa dimanapun berada, firman Tuhan ini mengangkat hati kita. Ternyata banyak hal kita kurang selama ini. Mengharapkan uluran tangan kita. Seberapa banyak di luar sana, di jalan sana, orang-orang yang meminta pertolongan kita, tetapi kita sering abaikan, termasuk saya. Saya sadar dengan tema ini, ternyata Tuhan mengangkat supaya kita sadar sebagaimana kita banyak kelemahan kepada Tuhan, sebagaimana kita banyak kurang di hadapan Tuhan. Kita bagaikan orang-orang disabilitas, kita bagaikan orang-orang cacat di hadapan Tuhan. Kalau bukan kasih Tuhan yang menyempurnakan kita, maka kita dipastikan tidak akan bisa menghadap Tuhan. Alkitab berkata orang-orang cacat tidak bisa menghadap Tuhan. Tapi kenapa kita bisa? Tapi mengapa kita bisa? Itu hanyalah belas kasih Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu saya Tuhan kasihi. Nah, kalau kita semua pemirsa dimanapun berada, jemaat di rumah dimanapun berada, kalau kita Tuhan kasihi, mengapa kita tidak mampu mengasihi orang-orang di luar sana yang mereka sama seperti kita di hadapan Tuhan? Mereka memang cacat fisik, tapi kita pun tidak lebih daripada mereka. Mungkin fisik kita sempurna, tapi rohani kita cacat. Mungkin fisik kita tidak ada yang cacat, tapi hati kita cacat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan angkat tema ini, membuat saya dan saudara boleh kembali sadar betapa kita banyak kurang, betapa kita banyak kelemahan. Memandang sebelah mata orang-orang yang disabilitas, memandang sebelah mata orang-orang yang cacat fisik. Kita lihat kembali, topik ini menarik. Kenapa? Daud adalah raja kedua untuk orang Israel setelah Saul. Kisah ini mengangkat bagaimana hati Daud begitu mulia. Seharusnya ketika Daud bisa balas dendam kepada Saul. Kenapa? Waktu Saul mendengar para ibu-ibu memuji-muji Daud, ketika dia mengalahkan Goliat, ibu-ibu berkata, luar biasa Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi Saul hanya beribu-ribu. Mendengar ini semua orang cemburu. Lalu Saul marah dan dia memanggil tentaranya membunuh Daud. Waktu itu Daud Tuhan sembunyikan di semak-semak. Dengar baik hati ini. Itulah kehebatan Daud di mata Tuhan. Begitu banyak tentara yang akan memburu Daud, tapi karena Tuhan menyembunyikan Daud, maka tentara bisa melewati Daud. Padahal hanya semak-semak sedikit. Dan waktu itu Saul kelelahan. Dia berbaring dekat dengan Daud. Kalau saja hati Daud hati seperti hati kita, kalau saja hati Daud hati yang benci dendam, dengan mudah Daud membunuh Saul. Tapi apa kata Daud? Tidak, aku tidak akan mengotori tanganku dengan hamba yang diurapi Tuhan, kata Daud. Kalaupun Saul benci kepada Daud, kalaupun Saul ingin membunuh Daud, tapi Daud tetap memandang Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Coba kita cek hati kita. Adakah semulia hati Daud ini? Jangankan saudara kita mau dibunuh, jangankan saudara kita baru saja diolok atau dilecehkan, kita mungkin bisa dendam. Sementara sudah terang-terangan Saul ingin membunuh Daud, tetapi hati Daud begitu mulia Bapak Ibu Saudara. Hati Daud tetap dalam koridor kasih Tuhan. Saya kagum melihat hati Daud ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku,
Mengapa Daud terpilih di antara 7 bersaudara? Di antara 7 saudara Daud yang luar biasa hebat-hebat, Daud hanya seorang pengembala kambing domba ayahnya Isai. Mengapa Nabi Samuel Tuhan pakai untuk memilih Daud? Karena hati Daud adalah hati yang luar biasa, hati yang begitu mulia. Di antara 7 saudara Daud, hati Daudlah hati yang paling mulia. Sehingga ketika Saul mau digantikan lewat Nabi Samuel, maka Samuel memanggil Isai ayahnya Daud, berkata, "Isai, di manakah anak-anakmu? Hadirkan, karena Tuhan mau menggantikan Saul." Waktu itu dijajarkanlah 7 saudara daripada Daud, sementara Daud ada di ladang mengembalakan 2 ekor domba daripada ayahnya Isai. Saudara dengar baik di sini. Mungkin manusia melihat fisik, dengan kata lain manusia melihat dari luar, tetapi Tuhan kita melihat hati yang terdalam. Amin. Hatimu yang mau Tuhan lihat. Saudara-saudaraku pemirsa dimanapun berada, jemaat Rehoboth yang saya kasihi di rumah dan dimanapun berada, istimewa yang ada sekarang di gereja ini, dengar baik hari ini. Saudara mungkin boleh melihat saya atau melihat saudaramu baik, tetapi jangan percaya dulu. Saudara-saudara, kita mau melihat hari ini seperti apa kegerangan. Mengapa bisa Daud terpilih? Pertama, Alkitab mencatat hati Daud, hati seorang hamba. Pujian yang sekarang viral, hidup ini adalah sementara. Itulah yang membuat hati saya juga menjadi berapi-api melayani Tuhan terus. Bukan tidak ada tantangan, Bapak Ibu mungkin tahu, bukan tidak ada kerikil-kerikil, tetapi hatiku tetap luar biasa berluap. Kenapa aku tahu? Hidup ini sementara. Tidak ada lagi waktu untuk bermain-main, saudara. Kenapa sementara? Antikris sudah sedang bekerja keras untuk membawa saudara, untuk membawa sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang dipercayakan Tuhan tergembala di Rehoboth Sheba ini, membawa saudara ke tempat di mana Tuhan taruh kita nanti. Kami terus bergumul untuk menyelidiki firman Tuhan. Agar kenapa Bapak Ibu? Agar Bapak Ibu dan saya ketika antikris menguasai dunia ini, Alkitab mencatat kita akan diangkat di perangina. Kita akan dibawa Tuhan ke tempat yang satu. Di sana kita akan diasingkan. Saudara-saudaraku, tetap percaya, jangan ragu. Antikris boleh ada, COVID boleh ada, tetapi dengan baik hari ini Yesus tetap sama. Haleluya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya Yesus tak berubah. Dahulu dia Tuhan, sekarang dia Tuhan, selamanya pun dia Tuhan. Amin. Kalau dulu dia selamatkan Nuh, kalau dulu dia selamatkan Lot, kalau dulu dia selamatkan Sadrak, Mesak, Abednego, kalau dia juga Tuhan tolong juga Daniel, kalau dulu dia Tuhan tolong bagaimana hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan yang diseret, dibakar, diikat, maka Tuhan yang sama juga akan menolong kita, menyelamatkan kita. Kenapa? Karena dia Tuhan adalah Tuhan yang tak berubah. Itulah hatiku tetap percaya. Hatiku tetap percaya. Rehoboth Sheba ini salah satu gereja yang diangkat Tuhan kelak untuk menyongsong dia. Ketika nafiri berbunyi, dipanggil nama kita, kita berkata, aku ada di sana. Ketika sangkala berbunyi, dipanggil namamu, ada di sana. Itulah kebanggaanku. Aku tahu tugasku adalah melayani Tuhan dan melayani saudara. Demikianlah kisah Daud ini. Tak cemburu dia
kepada 7 saudaranya. Tidak ada rasa cemburu, meskipun Isai membedakan dia. 7 abang-abangnya bersekolah dengan baik, berpendidikan dengan baik, tetapi Daud sendiri hanya dia seorang pengembala kambing domba. Namun hati yang mulia itu berkata, tidak masalah bagi Daud. Kenapa? Karena Alkitab berkata, hormati ayah ibumu. Dia tahu ketika saudara menghormati ayah dan ibumu, Alkitab berkata engkau akan panjang umur dan berkat Tuhan akan tercurah kepadamu. Olehnya sejahat apapun orang tua, olehnya sejahat apapun ayah ibumu, anak-anak yang saya kasihi, dimanapun saudara berada sekarang, hormati orang tua, sebab itu sudah titah Tuhan. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itulah yang dititipkan oleh Daud, sehingga dia tidak pernah komentar. Setiap hari dia mengembalakan dombanya. Tapi dengan baik Tuhan melihat hati Daud. Ketika Samuel berkata, di manakah anakmu yang satu lagi? Dengar sekali lagi di sini apa yang tak disangka oleh Isai ayah Daud, tapi itulah pilihan oleh Tuhan. Isai berkata, masih ada, dia sedang di ladang. Panggil dia. Dari jauh dia datang. Samuel berkata, itu dia raja yang menggantikan Saul. Dengar sekali lagi, Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat sosialmu. Tuhan tidak melihat pangkat jabatanmu. Tapi Tuhan melihat hatimu. Sekali saya katakan, Tuhan melihat hatimu. Asal hatimu baik, maka Tuhan tidak pernah silap. Akhirnya Daud dinobatkan menjadi raja kedua Israel setelah Saul. Disitulah hebatnya. Setelah Daud menjadi raja, dengan baik di sini. Pada umumnya manusia setelah berkuasa dia akan membalas dendam segala perbuatan jahat selama dia belum hebat. Tetapi beda yang satu ini, saudaraku, apa? Daud tetap rendah hati. Justru sebaliknya, Daud mencari anak-anak Saul. Daud mencari keturunan Saul yang disabilitas. Ada perhatian khusus Tuhan untuk anak-anak disabilitas. Olehnya sekali lagi, betapa kita bersyukur. Satu contoh di tempat ini, waktu itu Timothy sampai umur 7 tahun tidak bisa bicara dengan baik, tapi terus kita berdoa, akhirnya puji Tuhan, Timothy sekarang sudah luar biasa diberkati oleh Tuhan. Timothy sekarang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dia pintar di sekolah, berbicara dengan baik. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa mengubah keadaan itu. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang saya kasihi, hamba Tuhan yang saya hormati dimanapun berada, dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang pertama, saudara dengan baik, jangan pandang sebelah mata orang-orang disabilitas. Jangan pandang sebelah mata orang-orang yang berkekurangan fisik. Sebab Tuhanmu tidak pernah menganggap remeh. Tuhanmu tidak pernah memandang remeh orang-orang itu. Kalau saja Tuhanmu tidak memandang remeh, maka kita tidak ada hak untuk memandang dia remeh. Kalau saja Tuhanmu tidak memandang mereka remeh,
Tidak ada dasarmu memandang remeh orang-orang disabilitas. Yang kedua, teladanilah hidup Daud. Dia tidak memiliki sedikit pun dendam. Kita bangga hari ini. Saudara mungkin pernah mengalami ketika saudara direcehkan, ketika saudara direndahkan saja, saudara sudah merasa kecewa. Saudara mungkin tidak dihormati saja, sudah kecewa. Maka lewat khotbah hari ini, bagaimana Daud bersikap, bagaimana Daud bersikap menghadapi Saul yang begitu jahat. Pada puncak kerajaan Daud, Daud tetap berhati hamba. Pada puncak kejayaan Daud sebagai raja kedua di Israel, tapi Daud tetap berhati hamba. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaat yang saya kasihi, pemirsa dimanapun berada, dua hal inilah menjadi topik yang menarik untuk kita hari ini. Yang pertama, jangan pernah pandang sebelah mata orang-orang disabilitas, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Jangan pernah memandang rendah orang-orang disabilitas. Justru Alkitab berkata, engkau yang kuat wajib menolong yang lemah. Jika engkau melihat orang-orang cacat di luar sana, sejak hari ini gereja Rehoboth Sheba akan keluar menjadi gereja yang diakonia, gereja yang memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Saya sudah berdoa ke Tuhan, Tuhan siapkan berkat-Mu untuk gereja ini keluar menjadi eklesia, gereja yang dipanggil keluar untuk memberkati orang-orang. Selama ini kita masih di dalam, tapi saya sudah berdoa Tuhan, Tuhan tolong agar Rehoboth Sheba ini memang yang sudah keluar, sudah 17 gereja kita berkati lewat Rehoboth Sheba ini. Orang memang berkata sudah benar, Rehoboth adalah gereja yang bertumbuh, tetapi tidak puas sampai di situ. Hari ini Tuhan katakan orang-orang disabilitas, mari cek sekarang keluargamu. Jangan hanya kunjungi keluargamu yang kaya, jangan hanya kunjungi keluargamu yang hebat. Alkitab berkata justru ketika kamu mengunjungi orang kaya, maka kamu akan tetap tidak pernah merasa bahagia. Justru kalau kamu kunjungi keluargamu yang berkekurangan, di sanalah kamu akan dihormati. Jadi mulai hari ini, jangan pandang sebelah mata orang-orang yang disabilitas. Jangan pernah rendahkan orang-orang yang berkekurangan secara fisik, sebab mereka justru kita harus bertindak. Yang kedua tadi dikatakan bahwa kalaupun pada puncaknya Daud, dia tetap berhati-hati. Di mana sekarang kita? Bapak Ibu, pemirsa yang saya kasihi, jika hari ini saudara sedang Tuhan berkati, jika hari ini kita sedang Tuhan perhatikan, maka sudah waktunya tetap kita berhati hamba. Agar kenapa? Agar kita tidak pernah keluar dari koridor kasih Tuhan. Itulah pesan-pesan Tuhan hari ini. Lalu kesimpulannya saudaraku, saudara harus pegang kokoh sebulan ini. Yang pertama, saudara harus pegang kokoh. Sesungguhnya yang pertama ini, bagaimanakah kita hidup? Kita hidup harus dalam pilihan. Hidupmu adalah pilihan. Jangan kamu ditentukan oleh situasi. Hidupmu adalah pilihan.
Tentukan sikapmu sekarang ini. Kita adalah orang-orang penting bagi dunia. Ingat ini sekali lagi, kita adalah orang-orang penting bagi dunia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu artinya engkau pilihan bagi Tuhan. Engkau mau Tuhan pakai memberkati bangsa ini. Mau Tuhan pakai memberkati orang-orang disabilitas. Mau Tuhan pakai untuk kehebatan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, jadilah gereja yang diakonia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya bangga dengan jemaat Rehoboth Sheba ini. Saya bangga saudara telah buktikan kesetiaan. Kita besok bulan 11 ulang tahun yang ke-19. Saudara, saya mengingat bagaimana kita dari awal gereja ini. Kalau saya ingat itu, air mata pasti tumpah. Tetapi puji Tuhan sampai sekarang tak pernah Tuhan meninggalkan kita. Luar biasa Tuhan. Bahkan Rehoboth Sheba telah melahirkan 16 gereja. Itu semualah persembahanmu. Itu semualah korbanmu selama ini. Ingat, namamu telah melahirkan 16 gereja GPDI di Pulau Jawa ini. Saudara-saudara, baru kita bangga pada Tuhan. Jangan banggakan dirimu, banggakan Tuhan. Gereja Rehoboth Sheba akan gereja yang diakonia, gereja yang berpacu pada sosial. Puji Tuhan. Mari, jangan pernah berhenti. Persembahanmu yang kau taruh ke depan ini, itulah alat bagi kami memperluas pekerjaan Tuhan. Persembahan yang kau taruh di muka ini, persepuluhanmu, pembangunanmu, ucapan syukurmu, itu tidak pernah kami pakai untuk maaf, memuaskan bagi kami. Semua hanya memuaskan Tuhan. Lahirlah gereja 16. Orang berkata, mengapa Pak Seragi sibuk terus buka gereja? Aku tahu ada satu. Hidupku untuk itu. Kadang anak-anakku berkata, mengapa Bapak tak pikirkan hidupmu? Jawab kepada mereka, hidup kami hanyalah hamba, hanya menyukakan hati Tuhan. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara-saudaraku, teruslah, jangan berhenti menabung. Jika saudara ada berkat, menabunglah di ladang Tuhan. Alkitab berkata, tabunglah hartamu di mana tak ada tanda karat. Dunia ini sebentar lagi akan lenyap. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan hari ini. Mari dekat bergeluk. Katakan inilah pribadi Yesus. Sempurna hari ini. Dia tidak hanya berfirman, tapi dia buktikan dengan tubuh dan darahnya. Dia berikan kepadamu. Dengarkan nanti Alkitab
berkata, kalau dikatakan ini tubuh, katakan amin. Ini darahku, katakan amin. Mari angkat sebelah kanan ditinggi dan dengan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh katakan. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terus punya sampai jalan keluar. Imani, ini tubuh Tuhan. Dengan baik. Ini kamu sudah praktekkan. Tadinya hambanya akan cuci darah dan lalu hingga. Tetapi berkat tubuh dan darah Kristus, hamba sampai sekarang tidak jadi cuci darah. Jadi tubuhnya akan mempenetrasi seluruh tubuhmu. Jika ada tubuhmu yang rusak, tubuhnya yang mulia akan mengubah tubuhmu yang rusak. Kalau tumormu, kanker, kista, miom, ingat hari ini tubuh Kristus mengubah, membuatnya mati. Mari angkat sebelah kanan cawanmu dan dengan baik dengan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, katakan amin. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Pastikan dosamu diampuni. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan kita. Ternyata kepada Tuhan, ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Mari singkat bantu saya. Tinggal semua pada saat ku sekali katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, tidak mau taat dan setia padamu Bapa. Dalam roda kebenaran sampai
Pakailah gerejamu, gereja yang berdiakonia. Pakailah gerejamu Tuhan, gereja yang bersosial. Haleluya. Oh Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami tenang Tuhan setelah dengarkan firman. Hati kami senang diperiksa oleh Tuhan. Apakah kami selama ini benar seperti hati hamba Daud? Begitu mulia hatinya Tuhan. Sedikit pun tidak ada dendam. Dan dia terus mengasihi Saul. Bahkan anaknya, cucunya. Sehingga tidak ada peluang bagi Daud untuk hatinya dikuasai oleh daging. Tuhan, demikianlah rindu hamba-Mu. Setelah kami Tuhan dengar firman Tuhan ini, hati kami diubah oleh firman-Mu menjadi hati seorang hamba yang hanya mau taat dan setia. Tidak lebih Tuhan. Itulah hati seorang hamba. Terima kasih Tuhan kami. Berkatilah firman-Mu. Berkati kami semua. Pemirsa, jika engkau ada di rumah sekarang, hatimu sedang galau, mari taruh tangan di dadamu. Pemirsa dimanapun berada, jika engkau tertuduh hari ini, selama ini engkau telah memandang salah orang-orang disabilitas atau jemaat yang hadir sekarang di gereja, jika hatimu sekarang tertuduh, taruh tangan di dadamu. Hamba mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mohon ampun Tuhan. Pemirsa jemaat Rehoboth Sheba dan kami yang ada di sini Tuhan, kami merasa tertuduh. Selama ini kami memandang sebelah mata orang-orang disabilitas Tuhan, bahkan memandang rendah mereka. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berubah, menghargai mereka, justru memperhatikan mereka, agar kami dapat membagikan kasih yang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih juga supaya kami Tuhan, ketika kami Tuhan tiba saatnya, Tuhan berkati kami, tidak berubah Tuhan, tetap jadi hamba yang mau taat dan setia. Tuhan, terima kasih kalau kami bisa taat kepada perusahaan di mana kami bekerja, kalau kami bisa setia mengikuti peraturan pekerjaan kami. Mengapa kami tidak mau taat dan setia melakukan peraturan Tuhan? Ubah hati kami Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kami, agar kami tidak berdosa Tuhan. Kami menjadi hamba yang baik, hamba yang setia. Firman yang sudah kami tahu, biar kami kerjakan dengan senang hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan yang kedua untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk memperluas pekerjaan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Kami berdoa, amin. Diberkati. Baik, kita akan datang pada Tuhan, mempersembahkan kembali persembahan kedua sebagai ucapan syukur kita atas firman Tuhan yang kita dengar. Maka dengan demikian jemaat dimanapun berada tetap
persembahanmu beri kepada Tuhan. Haleluya. Kepada Tuhan, satu kota tanpa malam. Kita tetap belum ada komsel, kita hanya ibadah minggu. Dan tadi sudah sepakat tadi minggu ketiga video dari Setu. Jadi luar biasa Tuhan bahwa kita mau berbagi agar semua Tuhan berkati. Selama ini hanya cuman membuat video, minggu ketiga nanti akan dari Setu. Sehingga sekali Setu tahap belajar. Kalau sudah bisa nanti akan dua-dua. Jadi puji Tuhan, terima kasih. Di sana ada Suryani yang bisa. Hanya nanti Berlan tolong ajarin seperti apa. Apakah tetap pakai YouTube kita atau YouTube sendiri. Nanti dibagi. Baik puji Tuhan. Selanjutnya kita berdiri. Kami memuji bersama haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, selesai daripada kami ibadah raya pada tanggal 27 bulan 9 2020. Tuhan, kami mau lepaskan berkat untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan kami Joko Widodo, Presiden, sampai kepada RT dimanapun berada. Demikianlah juga semua kepala daerah, TNI dan Polri, dan seluruh gugus tugas COVID-19. Tuhan menolong dan memberkati semuanya. Para penderita COVID-19 yang terisolasi, baik di Wisma Atlet Kemayoran, baik setiap rumah sakit atau mandiri di rumah, Tuhan sembuhkanlah mereka Tuhan. Khususnya bagi kami umat-Mu yang telah berdoa berserah kepada Tuhan. Bapa, kami sadar tanpa-Mu kami tidak bisa selamat. Olehnya kuasa darah-Mu Tuhan, terus kami harapkan menutup bungkus kami semuanya, baik pintu-pintu rumah kami, ambang atas pintu rumah kami dan dua tiang pintu rumah kami, setiap jendela ventilasi pun semua dibalut oleh darah Yesus, termasuk
Tuhan gereja ini, maka tidak satu pun bisa akan masuk ke rumah kami, termasuk Tuhan ke gereja ini. Jika ada paparan COVID di luar sana, semua tertinggal di luar, dan kami akan kumpul di rumah kami di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Khusus bagi anak-anak balita, anak dari hambamu Bapak Marbun, anak dari hambamu Bapak David Pulu yang muda, baik anak-anak balita yang lain Tuhan. Istimewa Tuhan, anak yang dikandung oleh ibu kami, ibu kami Tuhan, Burma Junta, Nyonya Siburian, Tuhan bungkus dengan darah-Mu Tuhan, sehingga boleh lahir dengan normal, lahir dengan sehat, lahir dalam kasih karunia Tuhan. Bapak yang lansia, Bapak Hutapea, bahkan yang lain Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Biar Tuhan minggu besok kami hadir semua. Kami Tuhan mau perjamuan kudus, kami Tuhan mau rawat Tuhan untuk Natal. Kirimkanlah jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Seluruh persembahan kami persembahkan kepada Tuhan. Teruskan dan terimalah Tuhan, untuk kami boleh pakai memperluas pekerjaan-Mu. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami. Saudara-saudaraku, pulanglah. Dan pemirsa dimanapun berada, jemaat Rehoboth yang di rumah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Maka turunlah kiranya anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga, cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus-Nya lah menyertai, memimpin, menghibur, menguatkan kita, menolong kita mulai saat ini, besok atau lusa, sampai Kristus datang pada kali kedua, mengangkat saleh-salehnya, supaya di mana Kristus ada, kita pun ada di sana. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, 3 kali haleluya, haleluya.